Pada zaman dahulu, di sebuah kampung kecil yang terletak di wilayah Aceh, hiduplah masyarakat yang dikenal akan kerukunan dan ketentramannya. Suasana damai begitu terasa, seolah angin yang berhembus pun tak ingin membawa pertengkaran. Tidak ada yang mengenal kata pencurian, apalagi permusuhan. Segala permasalahan diselesaikan dengan hati yang lapang melalui musyawarah. Dan semua orang hidup saling menolong satu sama lain. Di kampung yang tenang itu, tinggallah seorang ibu bersama anak laki-lakinya yang masih belia, bernama Ahmad. Usianya baru 10 tahun, namun semangatnya untuk membantu ibunya sungguh luar biasa. Setiap pagi, mereka menyusuri hutan untuk mencari kayu bakar. Kayu-kayu itu kemudian mereka jual ke pasar, dan dari situlah mereka mendapatkan penghasilan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Namun suatu pagi yang cerah berubah muram ketika terdengar kabar bahwa kerbau milik Makyah telah hilang dari kandangnya. Kabar itu segera menyebar ke seluruh pelosok kampung. Para warga berbondong-bondong mencari ke pelosok hutan, namun hasilnya nihil. Kerbau itu seakan lenyap ditelan bumi. Ini adalah peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelumnya, membuat semua orang mulai bertanya-tanya. Belum sempat mereka melupakan peristiwa itu, keesokan harinya, giliran 3 ekor kambing milik Bang Mei yang raib secara misterius. Yang tertinggal hanya tulang belulang berserakan dan noda darah yang mengering di padang penggembalaan. Kegemparan pun menyelimuti kampung. Curigaan mulai tumbuh, dan bisik-bisik tentang makhluk jahat pun mulai terdengar. Hari-hari berlalu, dan malapetaka semakin menjadi-jadi. Hewan ternak milik warga terus hilang satu persatu. Bahkan, tragedi lebih menyayat hati terjadi. Anak Wak Minah yang sedang bermain di halaman rumah ikut lenyap tanpa jejak. Sejak itu, Wak Minah tak pernah berhenti menangis, dan ketakutan mulai menghantui seluruh kampung. Jejak kaki raksasa yang ditemukan di pinggir hutan menambah kengerian. Warga mulai percaya bahwa ini adalah ulah Gugasi, makhluk raksasa yang melegenda di daerah mereka. Desas-desus tentang sosok besar pemangsa ternak dan anak kecil menyebar cepat, membuat siapapun enggan keluar rumah, bahkan saat matahari masih bersinar terang. Namun di tengah ketakutan itu, Ahmad, si bocah pemberani, tak bisa tinggal diam. Melihat kegelisahan ibunya dan tangisan para tetangga, dia bertekad untuk mencari tahu kebenaran di balik teror itu. Meski sang ibu melarang dengan penuh cemas, Ahmad bersikeras. Ia membawa bekal sederhana dan sebilah pisau yang diselipkan di pinggang, lalu berangkat menyusuri belantara seorang diri. Perjalanannya melelahkan, peluh mengalir deras, namun semangatnya tak surut. Hingga akhirnya, dari kejauhan, tampaklah sebuah rumah panggung yang asing dan mencurigakan. Rumah itu berdiri sepi di tengah rimba, terbuat dari kayu tua yang telah dimakan usia. Ahmad mengetuk pintu dengan hati-hati, namun tak ada jawaban. Ia pun memberanikan diri untuk masuk. Di dalam rumah itu, suasananya menyeramkan. Di dinding tergantung kepala hewan yang telah diawetkan, tulang belulang berserakan, dan di sudut ruangan tampak tombak serta parang. Ahmad menggigil ngeri, tapi suara lirih meminta tolong mengalihkan perhatiannya. Ia mengikuti suara itu hingga menemukan seorang anak perempuan yang tak lain adalah anak Wak Minah, meringkuk ketakutan di salah satu kamar. Belum sempat Ahmad menenangkan anak itu, tanah berguncang, suara langkah berat dan menggelegar menggema dari luar rumah. Gugasi datang. Jantung Ahmad berdebar kencang, namun dia segera menyusun akal. Ia berdiri dan pura-pura menjadi Gugasa, makhluk raksasa yang lebih kuat dan menakutkan dari Gugasi itu sendiri. Ketika Gugasi bertanya siapa di dalam, Ahmad menjawab lantang, "Gugasa." Ia kemudian melempar buah pinang sebagai gigi, bulu ijuk sebagai kumis, dan kelapa tua sebagai tahinya. Gugasi yang melihat semua itu menjadi sangat ketakutan, membayangkan sosok yang jauh lebih mengerikan dari dirinya. Dengan tubuh gemetar, Gugasi hendak melarikan diri, tapi Ahmad tak menyia-nyiakan kesempatan. Ia mengambil tombak dari rumah itu, dan melemparkannya tepat ke punggung Gugasi. Teriakan keras menggema, Gugasi terhuyung, dan tombak kedua yang menusuk kepalanya mengakhiri nyawanya. Setelah memastikan Gugasi telah mati, Ahmad dan anak Wak Minah segera pulang. Sesampainya di kampung, mereka disambut dengan sukacita dan air mata haru. Ahmad bercerita tentang perjuangannya, dan seluruh warga memujinya atas keberaniannya. Sejak saat itu, kampung kecil itu kembali hidup tenang dan damai.
Ahmad dikenang sebagai pahlawan kecil yang telah mengusir kegelapan dari tanah mereka, dan kisah keberaniannya menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi.